Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wachandra dari kelas SI2, mata kuliah APSI. Saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Aliran sistem informasi pertama pada sebuah klinik EGZ. Pasien memberikan data pasien ke bagian administrasi, lalu mencatat data pasien sehingga menghasilkan data pasien klinik EGZ. Lalu bagian administrasi menyalin data pasien ke buku besar sehingga menghasilkan buku besar. Lalu data pasien diberikan kepada dokter. Lalu dokter melakukan pemeriksaan pada pasien sehingga menghasilkan hasil pemeriksaan. Lalu dokter mencatat hasil pemeriksaan dan resep obat. Hasil pemeriksaan dan resep obat tersebut diberikan kepada bagian administrasi. Lalu bagian administrasi mengeluarkan surat rawat inap. Surat rawat inap tersebut diberikan kepada pasien. Lalu bagian administrasi mencatat semua kebutuhan pasien yang menghasilkan kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran tersebut diberikan kepada pasien. Lalu bagian administrasi membuat laporan perincian biaya harian. Laporan tersebut diberikan kepada pimpinan. Lalu bagian administrasi membuat laporan perincian biaya bulanan. Laporan tersebut diberikan kepada pimpinan. Selanjutnya, bagian administrasi membuat laporan perincian biaya tahunan. Laporan tersebut diberikan kepada pimpinan. Selanjutnya, tentang aliran sistem informasi yang diusulkan atau aliran sistem informasi baru. Pertama, data pasien memberikan data pasien ke bagian administrasi. Lalu bagian administrasi mengintip data pasien secara terkomputerisasi hingga menghasilkan data pasien klinik EGZ. Lalu bagian administrasi mengintip data pasien ke buku besar secara terkomputerisasi menghasilkan buku besar. Data pasien diberikan kepada dokter. Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien yang menghasilkan hasil pemeriksaan. Lalu dokter melakukan pengentrian hasil pemeriksaan dan resep obat secara terkomputerisasi. Hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada bagian administrasi. Lalu bagian administrasi mencetak surat rawat inap secara terkomputerisasi. Surat rawat inap tersebut diberikan kepada pasien. Lalu bagian administrasi mengentri semua kebutuhan pasien secara terkomputerisasi dan menghasilkan kwitansi pembayaran yang diberikan kepada pasien. Lalu bagian administrasi merekap laporan perincian biaya harian. Laporan tersebut diberikan kepada pimpinan yang secara terkomputerisasi. Bagian administrasi selanjutnya merekap laporan perincian biaya bulanan secara terkomputerisasi. Laporan tersebut diberikan kepada pimpinan. Dan selanjutnya, bagian administrasi merekap laporan biaya tahunan, yang laporan tersebut diberikan kepada pimpinan. Selanjutnya, nomor 3, konteks diagram. Pada konteks diagram, dari bagian administrasi yang didapatkan oleh sistem adalah entry data pasien, entry data pasien ke buku besar, entry semua kebutuhan pasien, entry rawat inap. Sebaliknya, yang didapatkan administrasi dari sistem adalah laporan data pasien, laporan data semua kebutuhan pasien, laporan data rawat inap. Yang didapatkan pimpinan dari sistem adalah laporan biaya harian, laporan biaya bulanan, laporan biaya tahunan, laporan data pasien. Yang didapatkan oleh dokter dari sistem ialah data hasil pemeriksaan. Dan selanjutnya, yang didapatkan oleh pasien dari sistem adalah surat rawat inap dan kwitansi pembayaran. Ya, selanjutnya, konteks flowchart diagram. Pertama, pasien menyerahkan data pasien kepada bagian administrasi.
bagian administrasi menginputkan data pasien ke data store pasien. Lalu, data tersebut diberikan kepada dokter. Lalu, dokter memeriksa pasien. Dokter menginputkan hasil pemeriksaan dari dokter ke data store pasien. Lalu, dokter memberikan hasil pemeriksaan dari obat ke bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi mencetak surat rawat inap yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, bagian administrasi menginputkan semua kebutuhan pasien ke data store pasien. Bagian administrasi memberikan kwitansi pembayaran kepada pasien. Lalu, bagian administrasi membuat merekap laporan harian yang diberikan kepada pimpinan dan merekap laporan bulanan yang diberikan kepada pimpinan dan merekap laporan data tahunan yang diberikan kepada pimpinan. Selanjutnya, inti relationship diagram. Di satu pasien, ID pasien, nama pasien, nomor HP, alamat. Pasien memiliki atribut ID pasien sebagai memiliki nama pasien, nomor HP, dan alamat.